Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari, Ashahul Kutub Ba'dal Quran, kitab yang paling sahih, paling benar setelah Al-Quran Al-Karim. Meskipun di sana ada beberapa hadis yang dikritik, karena memang kitab selain Al-Quran Al-Karim itu tidak satu pun di antara kitab yang terlepas dari kritikan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mau menjadikan kitab selain Al-Quran itu sempurna. La raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Hanya Al-Quran yang seperti itu. Nah, meskipun kitab Sahih Bukhari ini kitab yang paling sempurna, paling sahih, tapi di sana ada kritikan, ada naqdun, tapi naqdunnya itu sedikit, kritikannya itu sedikit. Paling sekitar 4 atau 3 hadis yang dikritik. Kenapa? Karena Imam Bukhari terkadang membawakan hadis yang sifatnya mu'allaq. Mu'allaq itu tidak disebutkan rawi-rawinya, tidak disebutkan sanad-sanadnya. Langsung dia berkata qala Rasulullah, atau qala Abu Bakar, atau qala sahabat. Sementara Imam Bukhari itu generasi yang jauh dari generasi sahabat. Nah, kita tahu bahwa kitab Sahih Bukhari ini adalah kitab yang memuat hadis-hadis yang itu disertakan dengan apa? Dengan sanad-sanad yang sampai kepada Rasulullah SAW yang beliau pilih dari 200.000 hafalannya. Di sini ada sekitar 7.000 lebih, dan itu hadis yang berulang-ulang. Dan jumlah hadisnya hanya sekitar 4.000 lebih ya, bighairi tikrar, tanpa pengulangan. Kenapa Imam Bukhari sering mengulang-ulang hadis? Dikarenakan Pak, setiap pengulangan hadis di dalam kitab ini itu ada faedah yang terkandung. Karena fiqhul Bukhari, pemahaman Imam Bukhari terhadap hadis itu termaktub pada bab yang ada. Gitu Pak. Jadi ketika beliau menyebutkan bab, maka itu adalah pemahaman beliau terhadap hadis atau istinbatul ahkam, yaitu pengambilan hukum dari hadis-hadis yang ada. Nah, kita masih dalam Kitabul Ilmi, yaitu kitab yang berisikan hadis-hadis tentang ilmu. Kenapa Imam Bukhari setelah membawakan kitab Badi'il Wahyi, kitab permulaan turunnya wahyu, kemudian setelah itu ditulis Kitabul Iman, kemudian setelah Kitabul Iman, Kitabul Iman, setelah itu Kitabul Ilmi. Ini menunjukkan kepada kita bahwa setelah ini nanti apakah itu Kitabul Shalah, Zakat, Siyam dan yang lainnya, itu harus dibangun di atas ilmu. Ini pelajaran yang sangat penting, bahwa seluruh bab-bab yang ada, kitab-kitab yang ada setelahnya nanti itu harus berlandaskan ilmu. Karena agama kita adalah agama yang kaya dengan ilmu, bukan dengan prasangka, bukan dengan adat istiadat. Semuanya harus ada qala Allah wa qala Rasul. Nah, sekarang kita di bab 46, Babus su'ali wal futya inda romil jimari. Bab pertanyaan dan fatwa. Fatwa itu jawaban ketika melempar jamroh, ketika melempar batu kecil. Nah, di sini nanti hadis ini beliau bawakan dan beliau sebutkan bab sebelumnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang alim, meskipun dia sedang beribadah, tentunya ibadah yang di sana tidak dilarang berbicara.
tidak dilarang berbicara. Seperti sholat kan dilarang berbicara ya. Mungkin dia zikir atau ibadah yang lain yang dia lakukan dan masih bisa berbicara, maka dia dibolehkan nanti menjawab pertanyaan tatkala dia dilontarkan pertanyaan. Nah di sini Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat yang lain yang ikut rombongan haji bersama beliau, karena beliau ini hajinya itu hanya 1 kali seumur hidupnya, yaitu di tahun 10 Hijriah, dikenal dengan Hajjatul Wada, haji perpisahan. Setelah itu tahun berikutnya Rasulullah meninggal dunia. Di tahun itu juga Rasulullah meninggal dunia. Dan haji Rasulullah hanya haji qiran, haji yang membarengkan antara umroh dengan haji. Kalau dia di miqat, dia ucapkan labbaika hajjan wa umroh. Tidak dia pisahkan antara umroh dengan haji. Ini berat. Ini keharusan bagi mereka yang menggiring binatang dari kampungnya. Kalau kita ada menggiring binatang dari Balikpapan ini naik pesawat, nanti dipelihara sama pramugari, dikasih makan, boleh. Maka kita harus melakukan haji qiran di sana. Nggak boleh tamattu, nggak boleh ifrad. Harus qiran. Ini kalau diizinkan. Kalau enggak, nanti kita harus tamattu, yaitu membeli hewan kurban di sana dan memisahkan antara umroh dan haji. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abu Nuaim. Abu Nuaim adalah Al-Fadlu ibnu Dukain. Abu Nuaim al-Muwala al-Maula. Haddatsana Abdul Aziz ibnu Abi Salamah al-Majushun. Ini laqabnya. Ani Zuhri Muhammad bin Muslim ibnu Syihab az-Zuhri, seorang tabi'in yang dia bidarul hadis. Hampir seluruh hadis itu berporos padanya, sangat-sangat merujuk kepada Az-Zuhair atau Muhammad bin Muslim. Al-Isa ibnu Talha ibnu Ubaidillah Abu Muhammad al-Madani. An Abdullah bin Amri ibn al-As, sahabiyun jalil. Qala ra'aitun nabiyya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam indal jamrah, ketika jamrah. Dimaksud jamrah di sini adalah Jamratul Aqabah. Dilakukan di tanggal 10 Hijriah, 10 Dzulhijjah. Hanya 1 kali saja, hanya 1 kali jamrah. Itu melempar di tanggal 10. Dan ini merupakan wajibatul haji, kewajiban haji. Wa huwa yus'alu, sementara Rasulullah ditanya. Nah, di sini yang menjadi syahid terhadap bab, yaitu Rasulullah masyghul, sibuk dengan melempar batu. Di samping itu sahabat yang lain juga asik bertanya, memanfaatkan kesempatan bertanya. Dan Rasulullah di sini tidak melarang sahabat tersebut bertanya, menunjukkan apa? Bolehnya. Bukankah orang yang melempar jamrah itu mengucapkan Allahu Akbar, memasukkan batu ke dalam kolom itu, batu-batu kecil? Bukan sebagaimana keyakinan sebagian orang melempar batu seperti melempar setan dengan kuat-kuat, akan dengan sendal atau dilempar. Nah, kalau lewat bundaran, maka tidak dianggap, dia harus mengulang. Wa huwa yus'alu, sementara dia ditanya tentang permasalahan haji. Faqala rajulun, lalu seorang pemuda berkata, bertanya. Di sini rajul di sini mubham, tidak disebutkan siapa namanya. Dalam ilmu mustalahul hadis, mubham sahaba la yadullul hadis.
tak sahabat tidak disebutkan namanya ketika menyampaikan suatu hadis, disebutkan secara global saja, pemuda atau perempuan, maka ini tidak memudaratkan hadis, tidak menjadikan hadis itu cacat atau dhaif. Beda halnya kalau tahta sahabat, selain sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Nah, kalau dia mengatakan haddatsani rajulun minat tabi'in, cacat ini. Hadis ini enggak diterima. Sampai dia menjelaskan siapa orang tersebut. Laula isnadu laqala ma syaa ma syaa. Seandainya tidak ada sanad, Pak, niscaya orang akan berkata saya disampaikan begini-begini. Siapa yang menyampaikan kepadamu? Orang itu harus diperiksa. Agama kita terjaga dengan apa? Dengan sanad. Ini salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap agamanya. Beda dengan agama-agama Yahudi, Nasara dan yang lainnya, itu tidak ada dengan apa? Dengan sanad seperti ini. Ya Rasulullah, inahartu qabla an armi. Aku menyembelih sebelum melempar jamrah. Jadi Pak, tanggal 10 Zulhijjah itu ada 4 yang dilakukan oleh jemaah haji. Ada 4 yang dilakukan. Yang pertama adalah romyu jamratil aqabah, melempar jamrah. Yang kedua menyembelih hewan kurban. Yang ketiga menggundul rambut atau qasar, memendekkan. Yang keempat tawaf ifadah. Tawaf ifadah di Mekah. Ini 4 hal ini dilakukan di tanggal 10. Nah, syariat kita membolehkan jamaah haji melakukan tanpa urutan, terserah mau yang mana yang dia kerjakan, tidak ada masalah. Mau dia akhirkan tawaf dulu tanggal 13-nya kah, atau tanggal 12-nya, yang dia lakukan yang lain dulu, nggak masalah. Itu kembali kepada keluasan jemaah haji. Terkadang kita mau lempar jamrah, banyak orang di sana kan ya, berdesak-desakan, susah melempar. Ya udah kita tunda, kita ambil yang orang di sana pulang. Kita mungkin ke tempat penyembelihan atau mungkin ke Mekah, tawaf ifadah, terserah. Sebagaimana orang ini bertanya, wahai Rasulullah, aku telah menyembelih hewan padahal aku belum melempar. Qala irmi, kata Rasulullah, lemparlah dan tidak ada dosa bagimu. Engkau tidak dianggap batal haji. Qala akharun, yang lain lagi berkata, ya Rasulullah, halaqtu qabla an anhara. Aku menggundul rambut sebelum menyembelih. Qala inhar, Rasulullah, sembelihlah wala haraj, tidak ada dosa bagimu. Kemudian kata Abdullah bin Amr, ini perkataan Abdullah bin Amr ya, famasu ila an syai'in, apa saja yang ditanyakan pada waktu itu pada Rasulullah, mau yang dikedepankan atau yang diakhirkan, maka dia mengatakan if'al wala haraj, lakukan, tidak ada dosa bagimu. Jadi keempat tadi itu boleh yang mana saja dia kerjakan, mau dia tawaf ifadah dulu kah, kemudian menyembelih atau mencukur dulu, terserah. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bolehnya seorang alim yang sedang sibuk beribadah untuk dilontarkan pertanyaan kepadanya. Nah, kalau sekiranya ada seorang syekh atau ustaz ditanya sementara dia sedang menjawab adzan, syekh, saya karena kesempatan kan, di saat ustaz atau syekhnya mungkin menjawab adzan, itu kan nggak ada yang bertanya yang lain, dia ambil kesempatan bertanya. Maka di sini boleh si syekh tersebut menjawab pertanyaan, mendengarkan pertanyaannya dan memutus menjawab adzan. Meskipun yang utama adalah menjawab adzan terlebih dahulu, baru kemudian dia menjawab pertanyaan.
Nah di sini tentunya Rasulullah di sini tatkala dia ditanya, ini kan terputus ya, terputus karena dia sambil melempar mengucapkan Allahu Akbar, mengucapkan berzikir lagi, dan itu dilakukan oleh Rasulullah atau menjawab pertanyaannya. Qala al-Imam al-Bukhari babu qaulillahi ta'ala wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bab firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 85, tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Potongan ayat ini berkenaan nanti dengan ayat sebelumnya, yang mana ayat sebelumnya sebab nuzulnya, sebab turunnya itu tatkala Rasulullah ditanya tentang perkara ruh. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Seakan-akan ayat terakhir ini adalah bagian dari ayat sebelumnya. Apa? Karena ini ada kaitannya. Kalau kita mau menggabungkan, maka yang diberikan pengetahuan sedikit itu hanyalah tentang ruh. Apa? Kalau kita mau katakan di sini waw adalah waw jamak, waw yang bermakna penggabungan. Contoh saya katakan ja'a Zaidun wa Muhammadun. Telah datang Zaid dan Muhammad. Berarti Muhammad dan Zaid ini dia mustarikun fil hukmi, berserikat dalam hal kedatangan. Kalau kita katakan waw di sini adalah waw ibtidai atau waw istinafiyah, maka ayat ini dengan ayat sebelumnya tidak ada kaitannya. Maka nanti mencakup perkara umum bahwa apapun pengetahuan yang kita miliki itu sedikit dibandingkan ilmu yang Allah telah berikan. Diibaratkan apa? Seperti setetes air yang di tengah lautan yang sangat luas. Nah, itu Pak. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Qaisu ibn Hafsin At-Tamimi Ad-Darimi Abu Muhammad. Qala haddatsana Abdul Wahid ibn Ziyad Al-Abdi. Qala haddatsana Al-Amash. Amash namanya adalah Sulaiman ibn Mihran Al-Kufi. An-Ibrahim ibn Qais An-Nakhai. An-Alqamah An-Abdullah ibn Mas'ud. Karena Abdullah di kalangan sahabat itu kan ada 4. Abdullah ibn Abbas, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah siapa lagi? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amrin. Ada 4. Jadi kalau bingung di sini Abdullah siapa ini, maka dilihat muridnya. Kalau muridnya dari kalangan Kufah, maka pasti itu adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Kalau muridnya dari kalangan Ahlu Makkah, maka pasti itu adalah Abdullah ibnu Umar. Qala baina ana amshi ma'an Nabi. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, tatkala aku berjalan bersama Nabi fi kharbil Madinah, di pinggiran kota Madinah, wa huwa yatawakka'u,
sementara Nabi berjalan menggunakan tongkat. Ala asibin ma'ahu, berjalan di atas tongkat. Ini umur Nabi sudah umur yang mendekati kematian beliau. Famarra bi nafarin minal Yahudi. Lalu Nabi SAW melewati sekumpulan orang Yahudi. Karena kita tahu bahwa kota Yahudi itu orang Yahudi itu banyak tinggal di kota Madinah. Lebih banyak lagi di daerah Khaybar. Kenapa mereka hijrah ke sana? Karena memang termaktub di kitab Taurat bahwa akan turun Nabi di kota Yasrib. Keluar Nabi di kota Madinah. Nah, tetapi karena Nabi yang keluar, Nabi yang muncul bukan dari kalangan mereka, kalangan Bani Israel, akhirnya mereka berpaling dan tidak mau mengikuti. Faqala ba'duhum li ba'din. Lalu sebagian mereka, orang Yahudi tadi, berkata kepada sebagian yang lain, Sa'aluhu 'anir ruh. Tanyakan kepadanya tentang ruh. Kenapa ruh yang menjadi objek pertanyaan? Dikarenakan mereka sudah tahu bahwa permasalahan ruh ini, Pak, tidak seorang pun Nabi yang bisa menjawabnya. Tidak seorang pun Nabi yang mengetahui perkara ini. Mereka sudah tahu. Cuma ingin ngetes istilahnya. Ya, kalau dia bukan Nabi, dia nanti kalau dia bukan Nabi dia akan menjawab. Ya kan? Seenak udelnya istilahnya gitu, karena dia pasti nggak tahu kalau dia seorang Nabi. Nampak? Jadi kalau sekiranya nanti Nabi Muhammad menjawab, dia jelaskan tentang ruh, berarti ini bukan Nabi. Faqala rajulun minhum. Kemudian ada lagi seorang pemuda dari kalangan Yahudi tadi berkata, memberikan usulan, la tas'aluhu. Jangan kau bertanya kepadanya, jangan kalian bertanya kepadanya. La yaji'u fihi bi syai'in takrahunahu. Sehingga datang sesuatu kepadanya yang membuat kalian benci, yang membuat kalian membencinya. Kalau Nabi nanti diberikan wahyu, kemudian dijelaskan tentang ruh, atau kalian paling tidak suka nanti ujung-ujungnya. Faqala ba'duhum la nas'alannahu. Lantas sebagian lagi berkata, benar-benar kami akan bertanya kepadanya. Faqala rajulun minhum. Lalu ada seorang Yahudi memberanikan diri bertanya, Ya Abul Qasim, ini kunya Rasulullah Abul Qasim, marruh, apa itu? Fasakata, lalu dia diam. Karena Rasulullah memang tidak punya ilmunya. Fakultu, lalu kata Abdullah bin Mas'ud, innahu yuja'u ilaihi. Sungguhnya sedang turun wahyu kepada Nabi Muhammad. Fakultu, lalu aku berdiri, falam manjala anhu. Faqala, lalu Rasulullah setelah itu injala, jelas baginya tentang perkara ruh, karena diturunkan wahyu. Lantas Rasulullah menyampaikan wahyu itu kepada mereka, wa yas'alunaka 'anir ruh. Qul ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh itu perkara roh, tidak ada ilmu tentang hal tersebut. Jadi pembahasan tentang ruh ini pembahasan yang masuk dalam pembahasan ilmu akidah. Yang seseorang itu cukup mengimani, tidak boleh berdalam-dalam tentang ruh ini. Ya, tidak boleh berdalam-dalam. Yang terpenting bahwa ruh itu adalah sesuatu sifat yang dia bagian dari jasad. Jasad yang bagian dari jasad yang sangat penting. Karena jika ruh ini hilang, enggak kembali di saat kita tidur,
maka jasad ini meninggal dunia. Ya, karena orang yang sedang tidur itu Pak, ruhnya sedang keluar, sedang kemana-mana. Yang penting jangan ke kilo 17. Jadi jasad. Nah, jadi ruh itu bisa keluar masuk dari jasad kita. Makanya orang yang tidur itu mautus sogir, kematian yang kecil. Kalau mau kembali ya sudah mati benar. Nah, tatkala dia nanti si jasad ini yang memiliki ruh dicabut, maka dia akan dicabut ke atas, menembus langit 1, 2, 3 dan seterusnya. Makanya orang yang sudah meninggal harus disegerakan pengurusan jenazahnya, tidak boleh ditunda-tunda. Segera dimandikan, kemudian dikafani, disolati. Nah, kalau sudah ditajdid seperti ini, tidak boleh lagi nunggu-nunggu. Kenapa Pak? Karena kalau nunggu-nunggu lama, maka ruhnya itu tidak kembali-kembali, tidak diturun-turunkan. Tatkala nanti sudah disolatin, harus segera diangkat ke kuburan. Bersamaan itu dimasukkan ke dalam liang lahat. Nah, bersamaan itu pula diturunkan ruh, disatukan lagi ke dalam jasad. Kemudian datang malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepadanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Jadi dia adalah makhluk yang tidak terlihat, makhluk gaib yang tidak terlihat. Tetapi terkadang dilihat bagi mereka yang sedang sakaratul maut. Nah, jadi kalau ada orang sakaratul maut nanti matanya terbelalak kan, itu mengikuti ruhnya kalau dicabut, mengikuti pandangannya itu mengikuti ruhnya dicabut. Berarti dia melihat tatkala di akhir-akhir hayatnya. Adapun bentuknya bagaimana, wallahu a'lam. Kita hanya cukup mengimani bahwa ruh itu ada. Adapun kalau kita mensifati begini, itu kita berbicara tanpa dasar ilmu yang berujung pada kesalahan. Babu man taraka ba'dal ikhtiyari makhafata an yaksura fahma ba'din nasi anhu fayaqau fi asyaddi minhu. Bab seseorang yang meninggalkan sebagian pilihan karena takut kurang dipahami oleh sebagian manusia, lalu manusia tersebut terjatuh kepada hal yang lebih buruk. Jadi tatkala ada seorang alim, seorang yang berilmu, tatkala dia diberikan pilihan, maka dia harus mempertimbangkan melakukan ini mudaratnya lebih kecil enggak atau mudaratnya lebih besar. Ini harus dia pertimbangkan. Karena ada suatu kaidah yang berbunyi bahwa fa in tazahama adadul masalihi yuqaddamu ala minal masalihi walidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Jika ada dua kerusakan, ini kerusakan yang kecil, ini kerusakan yang besar, maka pilihlah kerusakan yang paling kecil. Jadi sekiranya masuk ke rumah orang itu adalah kerusakan, tapi kalau tidak masuk, api bisa menyebar kemana-mana karena dapurnya terbakar, ada asap yang keluar dari rumahnya. Mau tidak mau harus merusak pintu, harus merusak jendela. Ini kan kerusakan kan? Dan tanpa izin si pemiliknya, mungkin pemiliknya lagi kerja atau apa keluar, maka Anda dibolehkan secara syariat untuk menerobos rumah, masuk ke dalam rumah, meskipun harus merusak tembok, pintu, jendela dan yang lainnya, karena ada kerusakan yang lebih besar. Lebih baik satu rumah, lebih baik dapur yang terbakar daripada satu rumah, lebih baik satu rumah yang terbakar daripada 90 rumah. Nah, qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Ubaidullah ibn Musa
ibni Abil Mukhtar, an Israil ibni Yunus, an Abi Ishaq. Abi Ishaq ini adalah kunyah, namanya adalah Amru ibnu Abdillah. Anil Aswadi, Al-Aswad ibnu Yazid ibnu Qais. Qala li ibnu Zubair, berkata kepadaku Ibnu Zubair, yaitu Abdullah ibnu Zubair, yang dibunuh oleh Al-Hajjaj ibnu Yusuf As-Saqafi. Akan ada selek, ada permasalahan yang mana Abdullah bin Zubair gak mau ikut kepada kepemimpinan yang ada di Syam. Dia mau berdiri sendiri di Mekah, mau gak mau taat kepada pimpinan yang ada di Syam. Dan dia adalah ponakan Rasulullah, ponakan Aisyah, karena Aisyah ini bersaudara dengan Asma. Asma nikah dengan Zubair ibn al-Awwam, hawari Rasulullah SAW. Anaknya Abdullah bin Zubair sama Urwah bin Zubair. Sehingga dia sering masuk ke kamar Aisyah, menggali ilmu, mempelajari hadis-hadis Rasulullah dari Aisyah. Kholah, bibi dari apa? Dari ibunya Abdullah bin Zubair. Kanat Aisyah tusirru ilaika katsiran. Adalah Aisyah banyak menyembunyikan rahasia kepadamu. Banyak menyembunyikan rahasia kepadamu. Fama haddastuka fil Ka'bah. Lantas apa yang diceritakan oleh Aisyah kepadamu tentang Ka'bah? Ini permasalahan Ka'bah, permasalahan yang pernah terjadi, di mana Rasulullah tidak membangun pintu Ka'bah menjadi dua, karena Ka'bah pernah hancur kena banjir gitu, kemudian disusun lagi kembali. Tapi Rasulullah tidak menjadikan Ka'bah itu pintunya dua, sebagaimana dulunya yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Tapi dibiarkan satu pintu. Kenapa? Karena takut mereka yang baru-baru masuk Islam ini kembali lagi ke jahiliyah, kembali lagi ke permasalahan jahiliyah, keluar dari Islam. Kenapa? Karena menganggap bahwa ini perkara baru ini yang dilakukan oleh Rasulullah, perkara bid'ah. Sebelumnya belum ada kan? Padahal di zaman Ibrahim itu sudah dua pintu, pintu masuk dan pintu keluar. Nah di zaman Abdullah bin Zubair ini dirubah menjadi dua pintu. Kemudian diganti lagi, akhirnya apa? Jadi permainan raja-raja yang datang. Kemudian di zaman Imam Malik mengatakan, memerintahkan kepada pemimpin jangan dirubah lagi, sudah. Ini akan berubah terus sehingga tidak ada lagi rasa hibah kaum muslimin terhadap Ka'bah. Tidak ada lagi bentuk pengagungan. Kenapa? Karena setiap datang raja dirubah. Akhirnya apa? Kaum muslimin menganggap ini bangunan biasa saja. Tidak ada lagi pengagungan. Akhirnya di zaman Imam Malik, usulan dari Imam Malik agar dibiarkan tetap satu pintu. Di zaman Abdullah bin Zubair ini dirubah menjadi menjadi dua pintu, pintu masuk dan pintu keluar. Alhamdulillah sekarang masih dua pintu ya Pak Imam. Satu pintu sekarang, pintu masuk dan pintu keluar juga situ. Abdullah bin Zubair berkata, Aisyah berkata kepadaku, Rasulullah berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, laula qaumuki hadisun ahduhum, seandainya kaummu, orang-orang yang baru masuk Islam itu, seandainya kaummu tidak sudah lama masuk Islamnya, karena dia baru masuk Islam ini. Qala Ibnu Zubair,
Ibnu Zubair memberikan catatan bikufrin, baru terlepas dari kekufuran. Karena orang yang jahil itu Pak, kalau dia baru hijrah, kejahilan yang dia dulu pernah lakukan itu masih terbawa-bawa, masih belum dia tinggalkan secara total. Yang aneh ini kalau ada orang menceritakan jahiliyahnya, masalah-masalah lalunya yang jahiliyah, meskipun ada ibrah di situ, tapi dia mujahir, yaitu menceritakan keburukannya yang padahal itu Allah sudah menutup. Lanaqatul Ka'bah, niscaya aku akan hancurkan Ka'bah, runtuhkan Ka'bah, faja'altu laha babain, lalu aku menjadikan Ka'bah menjadi dua pintu. Babun yadkhulun nas wa babun yakhrujuna. Pintu untuk masuk dan pintu untuk keluar. Fa'alahu Abdullah bin Zubair. Lalu Abdullah bin Zubair melakukannya. Kenapa? Karena menganggap ini adalah perintah Rasulullah, keinginan Rasulullah yang harus diterapkan. Padahal tidak semua kebaikan itu bisa langsung diterapkan, tidak semua sunnah itu bisa diterapkan langsung, karena melihat kondisi, melihat dampak yang akan muncul, akal yang ditegakkan kebaikan itu dan sunnah tersebut. Jadi lihat, harus seorang itu pintar dalam mempertimbangkan antara kebaikan dan keburukan, antara dua kebaikan yang mana yang lebih tinggi, antara dua keburukan yang mana yang lebih kecil. Nah, demikian Pak. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, kita tutup. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.